Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Tardiansyah dari kelas 11 TKRA nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dan fungsi dari sistem pengisian. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulainya. Banyaknya komponen-komponen kelistrikan yang ada di kendaraan membutuhkan tegangan yang besar dan stabil. Oleh karena itu, harus ada sebuah sistem yang selalu mensuplai tegangan ke setiap beban sesuai dengan kebutuhan ada. Maka, dibuatlah sistem pengisian itu pada mobil yang berfungsi mengisi tegangan ke baterai dan mensuplai tegangan listrik ke setiap komponen-komponen listrik yang membutuhkan. Sistem pengisian itu terdiri dari dua jenis, yaitu generator yang menghasilkan arus DC atau searah, lalu ada alternator yang menghasilkan arus AC atau bolak-balik. Sedangkan sistem pengisian yang digunakan pada kendaraan mobil adalah sistem pengisian menggunakan alternator yang menghasilkan arus AC atau bolak-balik. Masuk saja. Komponen yang pertama ada baterai. Fungsi baterai pada sistem pengisian adalah sebagai sumber tegangan yang mensuplai arus ke rotor coil dan menyimpan arus yang keluar output alternator. Yang kedua ada rotor coil. Fungsi rotor coil adalah menghasilkan kemagnetan. Kemagnetan yang dihasilkan oleh rotor coil bersumber dari adanya tegangan masuk dari baterai atau elektromagnetik. Yang ketiga ada stator. Fungsi stator adalah membangkitkan arus bolak-balik yang diperoleh dari hasil perpotongan garis-garis gaya magnet dari rotor coil yang berputar di dalam stator. Keempat, ada rektifier atau dioda. Fungsi rektifier ini atau dioda adalah untuk mengubah arus bolak-balik atau arus AC dari stator menjadi arus searah yang akan keluar melalui output alternator. Kelima, pulei. Fungsi pulei adalah untuk menerima tenaga mekanis dari mesin berupa gaya putaran untuk memutarkan rotor coil. Perbandingan putaran pulei poros engkol dengan pulei alternator yaitu 1:1,8 sampai 2,2. Ini artinya setiap satu kali putaran poros engkol, maka pulei alternator dapat berputar 1,8 kali sampai 2,2 kali putaran. Lalu yang keenam ada end frame atau housing. Fungsinya sebagai pelindung komponen-komponen alternator dan menjadi pegangan komponen-komponen yang lain. Yang ketujuh, regulator. Fungsi regulator adalah untuk mengatur besarnya tegangan yang masuk ke rotor coil. Karena pada teorinya, semakin besar tegangan yang masuk ke rotor, maka semakin besar kemagnetan. Semakin besar kemagnetan, semakin besar pula output yang dihasilkan oleh alternator. Begitupun sebaliknya. Oke, baiklah. Itulah yang saya bisa sampaikan tentang komponen-komponen fungsi dari sistem pengisian ini. Bila Anda ingin bertanya atau mungkin ingin tahu cara kerja sistemnya, bisa Anda lihat di Google sendiri. Oke, baiklah, mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kalam saya katakan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.